Kapolda meminta wartawan angkat potensi budaya Papua Barat. Perayaan HUT TVRI Papua Barat kedua berlangsung dengan sederhana. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Jumat 28 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Bert Alen Rumbiak. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, momen perayaan HUT Sumpah Pemuda ke-93 tahun pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan penghargaan kepada 5 peneliti asal Papua Barat yang berhasil meraih medali emas pada ajang internasional di Malaysia beberapa waktu lalu. Di Manokwari, Papua Barat yang mengikuti kompetisi karya ilmiah WISE di Kuala Lumpur, Malaysia adalah Sarah Simanjuntak dan Kisya Bustan berasal dari SMA Negeri 1 Manokwari, Goura Patiselano dan Justinus Serang dari SMA Villanova, dan Petrus Saiba berasal dari SMA Negeri 2 Manokwari. Di momen perayaan HUT Sumpah Pemuda ke-94 tahun, pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan uang pembinaan sebesar 7 juta rupiah yang terdiri dari KNPI Papua Barat sebesar 2 juta rupiah dan dari Provinsi Papua Barat sebesar 5 juta rupiah. Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan menyampaikan terima kasih dan bangga karena 5 anak Papua bisa mengharumkan nama Papua Barat di kancah internasional. Bapak Gubernur serta semua jajaran pimpinan daerah di provinsi ini menyampaikan rasa bangga kami karena anak-anak adik-adik bisa meraih juara yang begitu spektakuler. Sejak saya mengikuti kompetisi-kompetisi sebelumnya dan juga kompetisi yang terakhir bisa meraih juara. Dan juara ini berharum membawa nama provinsi. Adik-adik ini masih kompak bersama untuk siap mengikuti lomba-lomba tingkat internasional ke depan. Tuhan memberkati. Ian Petrus Saiba mewakili tim menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. We from the team of WICE team Papua Barat that just won the gold medal in Malaysia in Segi University want to say thank you to the government of Papua Barat for this appreciation, and from the DPD KNPI Papua Barat, thank you all for your appreciation. Pada kompetisi karya ilmiah internasional, 5 peserta dari Manokwari, Papua Barat membawakan materi tentang Barni atau Barapen as Newcomer, Culinary Industry, dan hasilnya penilaian pada tanggal 29 September 2022, perwakilan dari Papua Barat mendapat gold medali. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Melalui perayaan HUT Sumpah Pemuda ke-94 tahun, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia berpesan, kejayaan Indonesia ke depan dibutuhkan pemuda yang bisa bergandeng tangan untuk Indonesia yang lebih maju ke depan. Dengan tema nasional Bersatu Bangun Bangsa, perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun dirayakan serentak di seluruh Indonesia. Di Provinsi Papua Barat dirayakan upacara bersama yang dilaksanakan di lapangan apel kantor Gubernur Papua Barat. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel D. Mandacan dengan peserta apel dari KNPI Papua Barat, Karang Taruna, Organisasi Kepemudaan, dan juga perwakilan SMA di Kabupaten Manokwari. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel D. Mandacan mengatakan, untuk membangun bangsa di era modernisasi membutuhkan persatuan dan ketangguhan peradaban yang unggul. Arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersamaan dengan cita-cita
mewujudkan kejayaan Indonesia. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan. Dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai estimasi bangsa Indonesia. Diharapkan kepada generasi muda saat ini untuk menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segalanya. Perbedaan harus dirangkai sebagai kekuatan untuk menggapai kejayaan Indonesia ke depan. Yang akan datang, apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya, memandang keberagaman sebagai anugerah yang berharga untuk dirangkaikan menjadi kekuatan yang luar biasa menggapai kejayaan Indonesia. Usai dilaksanakan upacara bersama, dilanjutkan dengan pentas seni yang tampilkan berupa paduan suara, tarian dan juga marching band. Perayaan UT Sumpah Pemuda ke-94 tahun diharapkan pemuda semakin solid dan juga bersatu untuk membangun Indonesia. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih sangat membutuhkan peralatan medis yang memadai, sebab selama ini pelayanan belum maksimal karena minimnya alat medis sebagai pendukung utama. Kamis kemarin, Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo usai meresmikan gedung unit transfusi darah dan ruang sentral bedah, Wakil Bupati Manokwari juga melakukan tinjauan di beberapa polik layanan kesehatan di RSUD Manokwari. Wakil Bupati didampingi Direktur RSUD Manokwari Dr. Alwam Krimosan, anggota DPRD Kabupaten Manokwari Komisi A, Kepala Dinas Kesehatan serta Sekretaris Bapeda Kabupaten Manokwari. Sebelum melihat langsung kondisi polik layanan kesehatan, Edi Budoyo mengawalinya dari sentra ruang bedah yang mana dari hasil tinjauannya banyak masukan yang disampaikan oleh para dokter spesialis. Usai melihat langsung kondisi ruang bedah, Wakil Bupati meninjau poli mata, poli gigi, serta poli jantung. Dari hasil tinjauan tersebut, Wakil Bupati kepada wartawan menjelaskan jika SDM atau dokter spesialis telah dimiliki RSUD, namun alat medis yang masih sangat terbatas, sehingga hal ini menjadi perhatian pemerintah. Membahagiakan bagi kita semua, bagi medis, para medis maupun masyarakat, jadi tidak kesulitan lagi kalau mau berobat mau keluar daerah, karena di sini semua sudah ada. Hanya yang menjadi masalah itu kekurangan alat. Hampir di semua kekurangan alat. Tadi di sini yang di depan kita ini jantung kekurangan alat. Tadi mata kekurangan alat. Di bedah kekurangan alat. THT kekurangan alat. Jadi itu dokternya sudah ada, tenaga paramedisnya siap, cuma alatnya. Oleh karena itu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Manokwari. Tadi Bapeda ada hadir, jadi DPRD juga hadir, jadi kita saling mengingatkan lah istilahnya gitu, saling mengingatkan supaya kekurangan alat-alat ini segera direalisasikan pengadaannya. Alat pendukung medis sangat penting demi kesehatan dan keselamatan masyarakat Manokwari, sehingga Wakil Bupati menegaskan jika hal ini harus ditanggapi secara serius dan direalisasikan dalam waktu dekat. Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Manokwari Komisi A membidangi kesehatan menyampaikan persoalan kekurangan alat medis harus menjadi tanggung jawab bersama. Jadi memang harus diperhatikan. Disayangkan bahwa tenaga dokter ahli sudah ada, tetapi alat tidak memenuhi. Jadi ada baiknya kerjasama yang baik antara direktur rumah sakit dengan dokter spesialis untuk mendata kira-kira alat apa yang diperlukan. Kalau kita melihat APBD kita memang tidak memungkinkan
untuk melengkapi apa yang masih kurang di dalam setiap poli yang ada. Lebih lanjut dijelaskan karena keterbatasan APBD dalam mendukung fasilitas medis di RSUD Manokwari, maka pihak RSUD dan pemerintah serta DPRD siap mengusulkan melalui dana alokasi khusus. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, laporkan. Kapolda Papua Barat mengajak para insan pers di Manokwari untuk menulis tentang potensi budaya dan kearifan lokal di Papua Barat untuk dijadikan sebuah karya tulis dalam buku bacaan. Hal itu disampaikan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga pada malam Ramadhan bersama puluhan pekerja media di rumah jabatan Kapolda yang berada di Bukit Soribo, Kabupaten Manokwari, Kamis 27 Oktober 2022 kemarin. Diungkapkan Kapolda selama dirinya berada di tanah Papua, ia ingin mengangkat nama Papua Barat melalui budaya dan kearifan lokal yang bisa dirangkum menjadi sebuah cerita dalam buku. Menaikkan hits, menaikkan page kita tentang Papua, apa yang bisa kita tahu. Nah, saya pengen mengangkat tentang kearifan lokal Papua yang asli, yang sudah dipoles, yang berubah misalnya. Gak apa-apa, masalah Palang diangkat juga gak apa-apa, tapi dari segi positifnya gitu. Jangan dari segi negatifnya gitu kan. Ada negatifnya, ada positifnya. Jadi sih orang-orang bisa tahu Palang itu apa sih, dari kebudayaan apa sih dulu Palang itu. Merespon hal itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat Bustam menilai bahwa apa yang disampaikan Kapolda telah mengingatkan rekan-rekan wartawan yang selama ini hanya berpikir bagaimana mengupdate informasi aktual. Tetapi kita melupakan sendiri bahwa berjalannya peradaban manusia di Papua Barat sampai dengan hari ini belum ada buku tentang budaya dan kearifan lokal Provinsi Papua Barat yang ditulis dalam sebuah buku. Dari Bapak Kapolda bahwa mengingatkan kita bahwa kita selama ini hanya berpikir bagaimana kita mengupdate informasi aktual, tapi kita melupakan sendiri bahwa berjalannya peradaban manusia, berjalannya daerah Papua Barat ini sendiri sampai hari ini kita memang masih banyak. Kita bisa akui itu bahwa kita diingatkan oleh Bapak Kapolda bahwa kita harus menulis, karena memang mau dikata bahwa Bapak Kapolda sangat paham. Bahkan tadi disampaikan bahwa angle-angle itu menarik saya sampai mengatakan bahwa luar biasa. Bapak Kapolda bisa mengetahui bahwa harusnya kita yang lahir besar di sini kita malu gitu, karena Bapak Kapolda banyak tahu tentang. Turut hadir dalam Ramatama, yakni Kabid Humas Polda Papua Barat, Dirlantas, Dirkrimsus, Dirkrimum, dan Dirnarkoba Polda Papua Barat. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Televisi Republik Indonesia TVRI Papua Barat merayakan hari ulang tahun kedua pada Jumat 28 Oktober 2022 yang berlangsung secara sederhana yang diikuti karyawan-karyawati TVRI Papua Barat. Perayaan UT TVRI Papua Barat kedua tahun berlangsung di gedung kantor TVRI Papua yang berada di Komplek Perkantoran Gubernur di Arfai Jumat siang tadi. Turut hadir dalam UT TVRI Papua Barat, Koordinator Program dan Konten Media Baru, dan seluruh karyawan-karyawati TVRI Papua Barat. UT TVRI yang berlangsung secara sederhana itu diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Sinai. Dalam sambutannya mewakili Kepala Stasiun TVRI Papua Barat, Koordinator Program dan Konten Media Baru, Abner Abel Silohi, menyampaikan tentu dengan perkembangan zaman yang ada melalui UT TVRI kedua tahun ini, karyawan-karyawati diminta semakin solid dan terus memupuk kebersamaan yang semakin tangguh dalam memajukan TVRI Stasiun Papua Barat agar dikenal di tengah-tengah masyarakat. Dengan perkembangan zaman, khususnya media penyiaran publik, rekan-rekan karyawan dan karyawati TVRI Stasiun Papua Barat yang berbahagia, semakin bertambahnya usia TVRI Papua Barat. Yang kedua, saya mengajak kita semua, marilah kita semakin solid
penuh kebersamaan dan kekompakan di antara kita, dan semakin pula rasa persaudaraan dan saling bersinergi di antara kita, sehingga kita semakin lebih tangguh dan menjadi sebuah tim untuk terus membawa TVRI Papua Barat yang kita cintai ini menjadi kebanggaan bersama. HUT TVRI Papua Barat kedua tahun begitu meriah dengan pemotongan tumpeng yang diserahkan langsung koordinator program dan konten media baru kepada pendeta dan juga karyawan-karyawati TVRI Papua Barat. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pada perayaan HUT Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang ke-66 tahun, pada 26 Oktober 2022 kemarin, pemerintah Kabupaten Manokwari menyerahkan bantuan dana hibah kepada beberapa jemaat, panitia sidang klasik serta panitia HUT GKI. Perayaan hari ulang tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ke-66 tahun pada Rabu 26 Oktober kemarin dirayakan juga oleh Jemaat GKI Klasis Manokwari yang berlangsung di Stadion Sanggeng Manokwari, diikuti oleh ribuan jemaat serta Forkopimda dan juga pemerintah daerah. Turut hadir dalam ibadah tersebut Bupati Manokwari, Hermus Indong. Bupati Manokwari yang hadir dan menyampaikan sambutan dalam perayaan 66 tahun GKI di Tanah Papua memberikan bantuan dana hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Manokwari kepada beberapa jemaat, unsur, panitia sidang klasis serta panitia UT GKI ke-66. Hibah yang diberikan Pemda Manokwari diantaranya kepada PAM GKI Maranatha Kota sebesar 35 juta rupiah. Panitia Sarana Prasarana Gereja GKI Maranatha Kota 1 miliar 100 juta rupiah. Panitia Sidang Klasis GKI Manokwari 100 juta rupiah. Persekutuan Kaum Bapak Ebenezer Vanindi 200 juta rupiah. Selain itu, Pemda Manokwari juga memberikan bantuan hibah kepada Jemaat GKI Efrata Wosi untuk pengadaan mobil air dan AC untuk rumah pastori. Jemaat GKI Immanuel Asai untuk pembayaran tanah gereja sebesar 50 juta rupiah. Jemaat GKI Gunung Tabor sebesar 279 juta guna pembuatan pagar gereja. Serta Pemda juga menyerahkan bantuan hibah kepada panitia UT GKI ke-66 tahun Klasis GKI Manokwari sebesar 300 juta rupiah. Dengan diserahkan bantuan dana hibah tersebut, Bupati atas nama pemerintah daerah berharap dana tersebut dapat dipergunakan sebaik mungkin guna pelayanan serta pembangunan kerajaan Allah di tengah-tengah jemaat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 28 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Allen Rumbiak. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.